nggak ada ini sih ya, jongkok ini. Iya, kurang tinggi. Cat again aja kalau situ ya. Maju ya. Agak, iya, agak dimajuin aja. Maaf saya nggak ada jongkok. Ya. Ya, ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddir rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Wa qala aidan fa'alaikum bil jihad wa inna afdalu jihadikum ar-ribat wa inna afdalu ribatikum asqalan. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina tahirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan umur usia kita untuk menambah amal soleh, menambah ilmu, menambah istighfar. Mudah-mudahan umur yang sudah kita jalani merupakan umur yang barokah. Amin. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu ciri dari umur yang barokah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semakin tambah umurnya, semakin tambah amal solehnya. Semakin tambah umur, tambah sedekahnya, semakin tambah umur, tambah istighfarnya. Nah, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan tentang umur, Naibul Imam beserta pitonahnya, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Raiwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara soal umur yang dikatakan umur dewasa atau umur stabil. Dikatakan kalau sudah mencapai umur itu relatif stabil. Itu umur berapa tahun, Pak? Orang dikatakan kalau sudah mencapai umur itu berarti dia relatif stabil, kedepannya amalnya akan terus lebih baik. Tapi kalau mencapai umur itu kok masih belum dewasa, pemikirannya masih kesana sini, belum stabil, ini mengkhawatirkan, Pak. Kira-kira umur berapa, Pak, umur stabil itu? 60 tahun ketuaan, Pak, ya? Ya, 40 tahun. Ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian di situ dikatakan arba'una sanah, 40 tahun.
dari berbagai pandangan mengatakan kalau sudah umur 40 tahun mestinya imannya sudah stabil, istiqomah, ketaatannya, perjuangannya sudah stabil, tinggal meningkatkan. Di sini yang umur 40 tahun, tunjuk jari umur 40 tahun, termasuk saya 40 tahun ya. Banyak ya, alhamdulillah. Berarti rata-rata ibu-ibu masih muda-muda Bu ya. 20 tahun Bu ya. Iya, lebihnya 30 tahun. Berarti udah 50 tahun lebih. Jadi artinya adalah bagi umur-umur yang sudah 40 tahun ke atas, sudah saatnya antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah saatnya khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam berjuang, dalam taat. Dah nggak usah pilih cari-cari yang lain. Dah jamaah, istiqomah, tekuni, insya Allah akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang mendekati baru 20 tahun, 30 tahun sudah mulai merapatkan diri dalam jamaah. Namanya adalah luzumul jamaah. Melazimi jamaah itu kegiatan riasah, niabah, wilayah sampai tingkat pusat diikuti. Karena strukturnya begitu, lewat dikit nanti kelewat amanat. Ini yang kita khawatirkan. Nah, karena itulah umur yang sedang kita jalani itu karunia dari Allah. Mari kita gunakan dengan amal soleh, dengan ibadah sebaik-baiknya. Saya mendapat amanah berkaitan dengan nanti kaitannya ini tahun baru Islam, tahun baru Hijrah. Nanti dikaitkan dengan pembebasan Palestina, Al-Aqsa dan kita dalam berjamaah. Hanya sayangnya sepanjang jalan atau ya di berbagai kota lebih ramai mana Bu? Tahun baru Islam dengan tahun baru Januari. Nah, ini yang patut disayangkan ya, walaupun tidak ada kaitan peringatan, tapi artinya perhatian umat terhadap tahun baru Islam ini masih kurang. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah ya Pak Naib, ini berkaitan sekali dengan tanggal tahun baru Islam. Maka kita akan mengambil hikmah bagaimana sih tahun baru dalam pandangan kita, orang-orang yang akan memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa. Alhamdulillah dalam rangka regenerasi tadi sudah tampil siapa? Sidki ya. Ananda Sidki, muridnya Ustaz Arif ya. Waktu saya ke sana ada nggak di sana? Ya, beberapa tahun yang lalu saya ke sana juga. Alhamdulillah. Terus ditingkatkan ilmunya. Tadi saya sebentar terbesit. Ini saran buat mungkin naib atau apa nih bagian pemuda subannya. Nah, diharapkan kalau ada suban fatayat yang sedang kuliah atau masih kuliah, saya tawarkan untuk mengikuti training menulis. Tempat nggak jadi soal, bisa online. Untuk menjadi kader-kader di niabah. Dia menjadi kader di kampusnya, kader di niabahnya, di masyarakatnya. Saya tawarkan dari kantor Vitamina, nanti di kolek berapa, waktunya kita bicarakan online, bisa di mana saja, kapan saja. Targetnya insya Allah akan saya bina secara khusus untuk menjadi penulis dan untuk menjadi pembicara yang baik tentang Palestina khususnya atau Al-Aqsa. Oke ya, Mas Sidki nanti tolong dikoordinir teman-temannya, nanti laporkan ke mungkin majelis suban kali ya. Ini mumpung ingat karena berkaitan dengan pembebasan Al-Aqsa melalui media. Nah, ini bisa dilakukan oleh generasi muda. Baik, dari para ikhwan rahimakumullah, makalahnya sudah dibagikan. Saya tidak membaca semuanya dan tidak menjelaskan semua. Ini untuk bahan oleh-oleh nanti untuk kajian di rumah, direview lagi kaitannya dengan kehidupan kita. Di sini ada 6 bagian A sampai D. Saya mulai dari bagian pertama nih. Kalau soal sedih, soal duka, atau soal kita merasa tertekan, Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang tercinta, pilihan Allah, hamba yang paling mulia di antara seluruh manusia sejagat raya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pun pernah merasakan sebagai manusia rasa
sedih, duka, rasa tertekan dalam dakwah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Samsudin ketika di Mekah. Bagaimana tidak dakwah ini, singkat cerita, dakwah di Taif, kekasih Allah, begitu dakwah dicaci, dimaki, dilemparin batu sampai terluka parah bahkan berdarah. Dia pergi lari bersama Zaid ke sebuah kebun anggur atau kebun kurma. Bayangkan seorang nabi sampai begitunya, bahkan malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah marah, ini sampai menawarkan diri, ya Muhammad, saya ini penjaga 2 gunung di sini, gimana kalau gunung ini saya timpakan kepada kaum Taif yang menghina engkau, yang mengejek engkau, bahkan melempari engkau sampai terluka. Kalau kita ditawarin gitu gimana Pak? Ya hajar aja, habisin aja kan, anak muda kan. Tapi Rasul tidak, jangan. Mungkin nanti di antara anaknya ada yang mendapat hidayah. Bahkan mendoakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah karena mereka belum tahu. Kalau sudah tahu insya Allah. Itu saking rasa sayangnya walaupun terluka. Nah, dalam keadaan seperti ini sampaikan doa nih pada halaman 2 nih. Kalau kita ada keluhan mengadunya di media sosial ya, ditinggal sendirian, sepi sendiri, ada di Twitter, ada di Facebook. Tapi kalau lagi punya uang enggak Pak ya? Ada enggak yang saya punya uang nih tampil di media sosial? Ya enggak lah, nanti pada didatengin sama orang-orang mau pinjam segala macam. Nah, Rasul mengadunya kepada siapa? Kepada Allah. Saya tidak baca kalimatnya, intinya kurang lebih ini di kalimat Allahumma ilaika asku du'fakum. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, kekurangan upayaku menghadapi manusia. Kemudian dilanjut berikutnya, kepada siapa hendak engkau serahkan nasibku, kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang menguasai diriku? Asalkan engkau tidak murka, aku nggak peduli ya. Jadi walaupun saya Rasulullah ini harus dicaci, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dilemparin kotoran, dilemparin batu sampai terluka, saya ikhlas, saya terima asal engkau ridho. Ini contoh dari Nabi. Sehingga ketika di kurban kurma itu, kebun kurmanya milik Utbah bin Rabi'ah, tokoh Quraisy juga yang membenci Nabi. Tapi karena melihat masih saudara kerabatnya, kasihan juga nih kerabat saya Muhammad, saya mega tega, dia nyuruh si budaknya namanya Adas ya, tolong bawain, kalau sekarang bawain snack ya, itu ada anggur kurma, bawa kasih ke orang itu, nggak ngasih ke kerabat saya, orang itu tuh kayaknya lagi kasihan. Oleh Adas ini dikasihlah makanan itu, kurma itu ke Nabi yang sedang duduk di kebun kurma juga. Ya sampaikan, Tuhan ini ada titipan dari majikan saya. Terus katanya, engkau siapa? Saya Adas, budaknya Tuan Utbah. Ya udah, baru mau makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan dianggap sepele. Dakwah itu kadang-kadang dari azan, kemudian berbaiat, dari taklim, talzamu jamaah muslimin wa imamahum. Nah ini dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada. Nah, ini kalimat yang bagus. Kalimat dari mana? Wahai Anda siapkan belum kenal Tuhan siapa sebenarnya. Nah terus kurang lebih ceritanya ini ada di bab Tare ya. Nabi mengatakan, engkau siapa? Saya Adas. Agamamu apa? Kristen, Nasrani. Kamu dari mana? Saya dari kampung yang jauh, kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian Nabi mengatakan Bismillah itu kalimat thayyibah yang baik. Saya Nabi Yunus, ini saudara saya. Nabi Yunus Nabi, nah saya Nabi. Nah sampai Adas mendengar itu bergetar hatinya. Selesai itu silakan Tuhan dimakan, terus Adas pulang ke majikannya.
Terus kata majikan, gimana katanya? Udah saya kasih. Terus saya tertarik dengan ajarannya. Lah majikannya malah, gimana, jangan ikut-ikutan ajaran itu. Itu ajaran yang sesat, salah. Nanti kamu harus ikut agama kamu aja, agama Kristen. Jangan ikut-ikutan. Ya karena budak nggak berani ngomong lagi, ya udah nggak apa-apa. Datang lagi adasnya ke Nabi. Katakan, ya Muhammad, kalau memang begitu ceritakan saya, Nabi Yunus itu siapa? Nah, Rasul ceritalah tentang Nabi Yunus yang sering membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, dijelaskan. Oh, ya kalau gitu saya baiat, saya masuk Islam. Tapi jangan dikasih tahu majikan saya. Ini gara-gara kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Akhirnya masuk Islam. Nah ini sampai demikian Rasul pun mengalami rasa duka. Para Iwan pernah merasa sedih nggak? Bu, pernah sedih Bu? Tanggal berapa sedihnya Bu? Nah ini patut dicatat. Akhir bulan sedihnya, Masya Allah. Jangan sedih ya. Kita ini Bu ya, sesedih-sedihnya kita, sekurang-kurangnya kita, pernah nggak Bu, Pak, Mas nih, adik-adik, suban-suban, pernah nggak kita nggak makan sehari semalam? Pernah nggak? Kan makan juga kan, walaupun ngutang tetangga ya. Ya tau ya. Saya sering nasihatin, ngutang itu jangan dipikirin. Utang itu dibayar, ngutang dipikirin. Bayar utangnya. Saudara-saudara kita di Palestina, coba. Saya barusan kemarin ngobrol. Gas, kalau kita gas berapa? Kalau ganti gas 30.000 paling kan 50.000. Di sana sekarang harga gas sampai 1 juta Pak. 1 galonnya itu 1 kali 1 juta. Karena mahal, nggak ada lagi. Mie, kalau kita mie, saya nggak nyebut merek ya. Mie rebus yang 1 saset, 1 plastik, 1 biji mie itu. Harganya 1 bungkus ya 60.000 sampai 100.000 coba. Karena nggak ada lagi, ya. Mau makan, nggak ada makanan, begitu ada mahal, uang dari mana? Dari bantuan-bantuan. Jadi yang kita kirim kelihatannya sedikit itu sangat berarti buat saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita bersyukur ya, masih bisa makan ya. Alhamdulillah saudara-saudara kita. Jadi Imam mengamanahkan terus perhatian kepada Palestina karena memang sedang terzolimi, tertindas. Ini bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Ini singkat-singkat. Kaitannya dengan Isra Mi'raj. Dalam keadaan Rasulullah berduka, Rasul ditinggal 2 orang pengawal sejatinya. Pertama istrinya Khadijah Al-Kubra. Khadijah itu artinya yang membenarkan, Al-Kubra itu yang berjiwa besar karena pengorbanannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat, pendamping setianya. Ketika Rasul pertama menerima surat Al-Alaq, Iqra, malaikat Jibril datang, kemudian surat berikutnya Al-Qalam, kemudian Al-Mudassir, Al-Muzammil. Nah, sebelum itu Rasul merasa gemetar, takut. Baru pertama kali melihat makhluk sebesar itu yang tingginya antara langit dan bumi, sayapnya mengibari seluruh ufuk sampai di rumah. Nah, ini fungsinya seorang istri menyemangati suaminya. Suaminya pulang dari kerja, dagangnya rugi. Gimana Bu kira-kira ngomongnya Bu? Nggak bisa dagang gitu aja. Udah lagi duka, sedih, sampai rumah, terus lagi. Di kantornya udah ditekan, di rumah. Akhirnya bapaknya pergi ke pos ronda. Kalau adik ke pos ronda tuh dipertanyakan, habis diomelin kali. Jangan. Khadijah, begitu Rasul datang, Zamiluni ya Khadijah, selimuti saya Khadijah. Khadijah mengatakan, ya Muhammad, engkau orang yang paling dipercaya selama ini. Engkau nggak punya musuh. Kenapa? Ceritalah tadi. Nah, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Ini Khadijah ini luar biasa. Nggak apa-apa itu, nggak usah. Masyarakat nanti akan membencimu, nggak apa-apa. Masih ada saya, masih ada Allah. Ini sampai menjadi penenang. Demikian pula fungsi seorang suami menenangkan istri. Suami yang terbaik adalah Rasulullah
khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Kita contoh Pak ya, saya terutama. Nah ini nanti kaitannya dengan Isra Mi'raj. Nah Khadijah wafat, kemudian berapa hari kemudian pamannya yang melindunginya Abu Thalib wafat. Keadaan duka yang bertumpuk-tumpuk, sudah diboikot, diblokade segala macam, udah mau. Nah dalam keadaan seperti itu turunlah Isra Mi'raj sebagai rihlah hiburan. Allah menghibur. Jangan sedih, kita akan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah kita memperjuangkan Masjidil Aqsa jangan dengan beban. Rihlah buat kita, walaupun kita belum sampai ke sana. Ghazwah Fathul Aqsa sejak 2006. Long March kemarin saya baru ngisi tadi malam Pak Naib, Ukhuwah Rescue ya, pembekalan. Tadi ada siapa saya lupa, ada yang dari Jakarta Barat ya, anak muda tuh. Ya, terus Ustaz saya izin nggak bisa ikut taklim. Ya terusin, udah ada amanatnya di Ukhuwah sampai selesai. Tadi malam saya bicara Ghazwah Fathul Aqsa. Rasulullah SAW memimpin peperangan. Perang Nabi itu ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu yang beliau pimpin sendiri, Sariyah yang mimpin para sahabat. Rasulullah memimpin Ghazwah sendiri berapa kali Pak? Sekitar 25 atau 27 kali. Di Mekah 10 tahun. Sariyah 38 kali. 38 ditambah 27, 65. 65 kali sepanjang 10 tahun Rasulullah mengadakan peperangan dengan fisik, dengan senjata. Jadi kalau 65 kali dibagi 10 tahun, jadi per tahun 6,5 kali. 6 kali dibagi per bulan berarti 2 bulan sekali perang. Untuk long march persiapannya, ini panitia kan perlu persiapan untuk pemberitahuan ke polisian, menyiapkan pakaiannya, asalnya itu perlu waktu. Itu baru long march. Ini perang, persiapannya jadi bisa dibayangkan. Sepanjang hidupnya Rasulullah SAW tidak ada waktu sedikit pun untuk istirahat. Dari perang, jihad, dakwah, tadi mengalami kehidupan seperti itu. Kita bagaimana? Saya masih banyak waktu luangnya, masih banyak bercandanya, masih banyak nontonnya barangkali. Nah kita harus mulai mengurangi. Kita perbanyak untuk perjuangannya, untuk taklimnya, untuk hal-hal yang positif. Malu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang pertama akan memimpin surga, pemimpin seluruh manusia jagat raya, pemimpinnya para rasul, tapi beliau masih mengisi sepanjang hidupnya untuk pembebasan Al-Aqsa, untuk berjuang. Ini kaitannya Isra Mi'raj. Kita ambil hikmahnya, ini silakan nanti dibaca, adalah bahwa sentral dari perjuangan Rasul dan kehidupan dunia adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sentral kepemimpinan umat sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bahkan sampai dibangkitkannya manusia kembali di padang mahsyar. Nabi Adam membangun pondasinya, yang 14,4 hektar itu Nabi Adam membangun pondasi, ditenggelamkan waktu banjir Nabi Nuh. Nabi Ibrahim membangun kembali. Kemudian dilanjutkan Nabi Yakub, keturunannya Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman. Kemudian diisi oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, bahkan Siti Maryam. Itu semua para nabi itu ada di situ. Sementara Rasulullah tadi dakwahnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Bagaimana mengaitkan Rasulullah dengan Palestina? Adakanlah Isra dan Mi'raj. Sampailah ke Quba Sokhroh. Di Quba Sokhroh yang seperti ini, yang warnanya kuning emas. Di bawahnya itu ada batu. Batu dari surga. Di dunia itu ada dua Pak. Pertama di Quba Sokhroh, yang kedua di Hajar Aswad di Mekah. Air dari surga juga ada dua. Pertama air Zam-Zam di Mekah, zamannya ketika Siti Hajar. Yang kedua namanya air Suraya atau air Saria, air Silwani yang ada di Baitul Maqdis. Sampai sekarang masih ada air kedua-duanya. Lalu Rasul diangkat, dalam sebuah riwayat batunya sampai naik, tapi oleh Rasul jangan ikut naik, nggak akan sanggup.
Rasul yang naik ke atas. Turun kemudian selesai. Nah disitulah Rasulullah mengimami sekitar 100.000 lebih Nabi dan Rasul utusan Allah di komplek Masjidil Aqsa yang seluas 14,4 hektar. Ini ada gambarnya. Semua yang ada di pagar itulah kawasan Masjidil Aqsa, yang di dalamnya ada Masjid Al-Qibli, ada Musola Al-Marwani, ada Masjid Qubatus Sahra, ada musola-musola, ada madrasah-madrasah. Itu semua komplek Masjidil Aqsa. Syekh Al-Uwaisi, Profesor Al-Maqdisi, waktu saya ikut kuliahnya di Jogja 5 hari beberapa waktu yang lalu, menyampaikan, Ustaz, kalau ada kesempatan antum atau siapapun ziarah ke Masjidil Aqsa, ya Bu, pengen Bu ya ke Masjidil Aqsa Bu ya. Kalau Masjidil Haram sudah banyak, haji, umroh, Masjid Nabawi. Nah sekarang Masjidil Aqsa. Sholatnya bergantian. Maghribnya di pojok sini, isya di sini, subuh di sini, besok pindah. Kenapa? Mungkin waktu di sini tempat sujudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini tempat sujudnya Nabi Adam alaihissalam. Di sana tempat sujudnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini Nabi Daud alaihissalam. Jadi negeri penuh berkah karena para nabi semua ada. Nah kalau kita ingin meraih berkah perjuangan, kita harus perhatikan tuh Masjidil Aqsa. Sampai hari kiamat. Ini ada hadisnya di bagian terakhir. Bisa dibuka di halaman 13. Nah, jadi 2 halaman lagi langsung selesai. Ada nggak? Halaman 12 ya. La taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud, ila akhiril hadis ya. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu berbicara, wahai orang beriman, orang Islam, hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Horkod, karena dia pohon Yahudi. Orang Yahudi percaya dengan hadis ini, sehingga tahun 80, 90 pemerintahan Zionis membuat peraturan. Apa peraturannya? Kepada seluruh warga Israel agar menanam pohon Horkod di halaman rumahnya, di ladangnya. Untuk apa? Untuk menjadi pelindung. Sebab kita nanti akan dikalahkan oleh umat Islam. Yang melindungi kita pohon Horkod ini. Orang Yahudi aja percaya akan dikalahkan oleh orang Islam. Lah kenapa orang Muslim nggak percaya akan mengalahkan Yahudi, malah menjalin normalisasi? Ada 7 negara berpenduduk mayoritas Islam yang menjalin kerjasama dengan Israel. Tahun 79 Mesir kerjasama nih, tetangganya Palestina. 94 Yordania. Tahun 2020 Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan terakhir Turki. Turki itu paling awal menjalin kerjasama sejak tahun 49 karena Presiden Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden atas jasa dari Zionis. Tetapi Erdogan sekarang membuat kebijakan walaupun sudah terlanjur menjalin tapi punya prinsip sendiri. Negara tetangganya menjalin kerjasama. Bagaimana mungkin akan membebaskan Palestina tapi kerjasama? Loh kok salaman sama orang-orang yang membunuhi orang-orang Muslim? Bagaimana, di mana nuraninya? Ketika tetangganya sudah tidak peduli, maka yang akan peduli adalah tetangga kedua, ketiga, keempat. Mungkin kita tetangga kesekian karena jaraknya 8.000 km dari Palestina. Tapi insya Allah tidak akan terjadi kiamat. Jadi artinya setelah Muslimin menang membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa, maka disitulah akan terjadi hari kiamat. Bagaimana kita akan membebaskan Al-Aqsa kemudian kiamat? Apa kiamatnya kita tunda? Ada yang tanya, Naib Ustaz, nanti kalau Al-Aqsa bebas kiamat dong. Ya itu alasan kamu aja. Soal kiamat itu urusan Allah. Urusan kita mau bergabung gak dengan pembebasan Al-Aqsa, sejauh mana kontribusi kita. Itu kan salah satu tanda kiamat itu kan banyak.
Di antara tanda kiamat itu mauti wa fathi Baitul Maqdis, kata Nabi, kematianku dan bebasnya Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Itu sudah tandanya. Dan yang terakhir padang mahsyar nih, kita semua sudah wafat, nanti akan dibangkitkan kembali. Dari mana dibangkitkannya? Dari kawasan Masjidil Aqsa. Orang-orang pertama Rasulullah, para sahabat. Kemudian siapa lagi? Orang yang syahid di Palestina, gugur menjadi syuhada. Terus siapa lagi berikutnya? Kata orang Palestina, saya kemarin Ramadan mendampingi Syekh Omar ke Aceh, ya, berkunjung ke makam Syekh di Bati, di Bitai. Ini Syekh Palestina yang mengajarkan Islam tahun 1500. Jadi jauh sebelum Indonesia, orang Palestina sudah mengajarkan Islam di Indonesia. Tahun 1700 mengajarkan, yaitu Syekh Ngudung, yaitu mertuanya, orang tuanya dari Sunan Kudus di Demak, orang Palestina. Syekh mengajarkan Islam di Indonesia. Jadi hubungan kita udah jauh. Mengatakan begini Syekh Umar, saat insya Allah ring tadi, ring 2, ring 3 adalah orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Kami orang Palestina, ada yang ditinggal kemarin Syekh Hania, kepala biro politiknya Hamas, ditinggal saudaranya 10 orang Pak. Pamannya, adiknya 10 gugur syahid ditembak oleh rezim Zionis. Mereka sedih, ya secara manusiawi sedih, namanya ditinggal saudaranya. Tapi ketika ditanya kaifahal, jawabnya khair. Nahnu khair, saya baik. Saudara-saudara saya sebagian memang sudah gugur sebagai syuhada, sudah menunggu di pintu surga. Saya akan menyusul berikutnya untuk menjadi syuhada. Ada orang yang terpotong tangannya separuh, kakinya. Dia jawab apa? Separuh badan saya sudah menunggu di pintu surga, separuhnya akan saya persembahkan lagi di pintu surga. Nah, saya tadi mengatakan insya Allah barisan ring berikutnya setelah orang-orang syuhada Palestina adalah orang-orang Indonesia yang peduli kepada Palestina. Allahu Akbar. Nggak cukup dengan Allahu Akbar Pak, harus berlanjut dengan amal nyatanya apa. Nah maka berkiprahlah dalam pembebasan Palestina sesuai amanatnya masing-masing. Ini lengkapnya ada di buku ini. Karena yang terakhir saya ingin mengaitkan dengan hijrah. Makna hijrah ini sangat banyak di sini. Yang intinya hijrah itu pindah. Mulai dari sekarang pindah itu ada 3. Pindah tempat. Kalau kita mendapatkan tempat, ya kalau di sini mungkin kontrakan atau apa, tapi itu tidak mendukung ibadah, malah lebih mendekati maksiat, saya sarankan hijrah dia, pindah ke tempat yang lebih kondusif untuk amal soleh, untuk ibadah. Sebab nanti di akhirat akan ditanya, kenapa kamu nggak pindah waktu itu? Daripada tempat yang lebih maksiat, pindah ke tempat yang kalau engkau tidak bisa mengubah, malah terbawa arus. Yang kedua, pindah sifat. Dari sifat yang jauh dari amal menjadi dekat. Dari sifat yang berpecah belah, Pak ya, saling bermusuhan, menuju kepada berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Karena umat Islam itu ummatan wahidah, umat yang satu. Pindah dari sifat ini para pelajar, mahasiswa, dari malas menuju kepada rajin. Memang betul, tidak ada siswa yang malas, tidak ada siswa yang bodoh, adanya malas. Karena malas akhirnya jadi bodoh. Supaya jadi pintar, ya belajar. Tapi nasihat Imam Al-Asqalani mengatakan ilmu, amal, dan takut pada Allah. Karena ada orang yang ilmunya tinggi, amalnya banyak, tapi karena tidak takut kepada Allah, dia jadi sombong, naudzubillah. Seperti iblis. Iblis itu makhluk yang pintar, ya, pandai, tapi karena dia tidak takut pada Allah, makanya orang yang takut kepada Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah, bukan sekedar pintar. Kalau pintar nggak takut kepada Allah, dia bukan alim, dia bukan ulama, dia. Kemudian yang ketiga, pindah dari kondisi yang memungkinkan kita untuk berjuang di jalan Allah. Nah, itulah kita mewajibkan diri untuk hijrah. Hijrah kepada yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, nanti selengkapnya bisa dibaca lagi. Halaman 13 tentang Taifah. Ada kelompok yang selalu akan membela Baitul Maqdis.
Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang terpimpin. Itu pada hadis di Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Jadi akan selalu ada. Jadi kita itu ikut dalam perjuangan Al-Aqsa ataupun tidak, Allah akan selalu mengganti. Seperti surat Al-Maidah 54, 55, 56. Tadi malam saya sampaikan, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin ila akhiril ayat. Barang siapa yang murtad, barang siapa yang ingkar, naudzubillah summa naudzubillah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, keluar dari jamaah, Allah tidak rugi. Allah akan ganti kaum lagi yang lebih cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Naudzubillah summa naudzubillah, saya tidak akan taat, naudzubillah ya. Allah akan ganti kaum yang lebih taat. Jadi Allah nggak rugi, jamaah itu nggak rugi, kita yang rugi. Kita nggak taklim, siapa yang rugi? Ya kita sendiri nggak dapat ilmu, nggak dapat arah. Jangan jadi orang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Supaya tidak rugi, iman, amal soleh, saling menasehati. Ini taklim ini kan saling menasehati supaya tidak ada rugi. Dan nasihat dari Maimunah, pembantu Nabi, ini coba. Seorang pembantu saja sampai menyatakan bagaimana fatwa Anda tentang Baitul Maqdis. Kata Rasul, kamu datanglah ke Masjidil Aqsa, sholat di dalamnya. Amr hukumnya, perintah. Rasulullah memerintahkan kita untuk datang ke Masjidil Aqsa dan sholat. Maimunah bertanya, kalau nggak bisa bagaimana ya Rasulullah? Mungkin kita jauh, mungkin kita nggak punya uang. Rasul bersabda, fahdina zaitan yusraju minha, kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Kemudian didengar oleh istri Rasulullah, namanya sama juga Maimunah, istri Rasul Maimunah binti Haris. Kalau tadi pembantunya Maimunah binti Sa'ad. Maimunah binti Haris istri Rasul sampai ngomong begini, ya Rasulullah, saya bernadar kalau sampai Mekah nanti dibebaskan, saya mau sholat di Masjidil Aqsa. Dengan izin Allah 8 tahun kemudian Mekah dibebaskan pada Fatu Mekah. Maimunah menyampaikan, ya Rasulullah, masih ingat nggak nazar salah? Iya masih ingat. Saya ingin sholat di Baitul Maqdis ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan. Baitul Maqdis masih dijajah oleh Romawi. Romawi itu bangsa yang ini lagi galak-galaknya. Tapi saya sudah bernazar ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya memberikan solusi begini, karena masih dijajah, sebagai ganti nadarnya apa? Kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Sejak itu Maimunah binti Haris selalu mengirim uang untuk memberi minyak agar menerangi lampu-lampunya untuk sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Karena tidak bisa berangkat, titip ya, pilihin untuk sana. Nah sekarang kita bisa mengirim minyak dalam arti kirim dukungan, kirim doa, kirim donasi, ini mau membangun rumah sakit anak dan ibu kan. Apa yang bisa kita berikan? Longmat, itu bantuan kita. Apalagi pokoknya yang berkaitan dengan Al-Aqsa yang menjadi arahan imam, terpimpin oleh imam, bismillah kita jalankan, kita ikuti dalam rangka mengirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Gimana Bu? Siap Bu ke Masjidil Aqsa? Insya Allah biiznillah ta'ala. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, mari kita tingkatkan iman, takwa kita, dan kita tingkatkan hijrah kita untuk menuju pembebasan Al-Aqsa secara berjamaah. Karena dengan berjamaah ini akan mendatangkan rahmat, dan berfirqah-firqah akan mendatangkan azab, menjadikan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu di dalam jamaah, membimbing kita untuk selalu beramal istiqomah, dan membimbing kita untuk meraih sahih di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kemarin kalau dari